dengan kajian malam ini yang bertemakan bedah kitab Bayanul Maqasid. Semoga kehadiran kita malam ini menjadi bagian daripada ikhtiar kita untuk meneguhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap maqasid Al-Quran. Acara malam ini diselenggarakan oleh El Brainstalk bekerja sama dengan Pesantren Mahasiswa Lingkar Studi Al-Quran Ar-Rahmah. Selanjutnya, kami merasa sangat terhormat bisa menghadirkan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim, eh, sebagai penulis langsung dari kitab Bayanul Maqasid. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam Mas Haidir ya, Mas Zulfikar. Panggilannya Mas Haidir apa Mas Zulfikar nih? Hadir aja, Prof. Oh, Mas Haidir. Ya, Prof. Alhamdulillah. Jadi beliau ini merupakan profesor dalam bidang Ulumul Quran UNIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dimana judul pidato pengukuhan guru besar beliau adalah argumentasi keniscayaan tafsir maqasidi sebagai basis moderasi beragama. Kitab Bayanul Maqasid ini merupakan salah satu dari sekian banyak karya beliau yang memberikan kontribusi besar dalam memperkaya rujukan kajian tafsir di Indonesia. Di antara karya beliau adalah At-Tafsirul Maqasidi, eh, At-Tafsir Al-Maqasidi, Al-Qadaya Al-Mu'asira fi Dha'il Quran wa Sunnah, Dinamika Tafsir Al-Quran, Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir, dan berbagai kitab dan karya beliau yang lainnya. Tak kalah istimewa, Alhamdulillah, telah hadir bersama kita malam ini juga Dr. Muhammad Ulin Nuha sebagai salah satu tokoh muda dalam kajian tafsir sekaligus Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Selamat datang, Prof. Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dekan, Pak Doktor Kiai Ya, Haji Prof. Ya, Prof. Muhammad Ulin Nuha ya. Hajam mabruro wa sa'yam masykuro. Masya Ya Allah. Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Syukran, syukran. Alhamdulillah. Eh, Syukran ala da'wah. Alhamdulillah. Jadi sekedar sedikit perkenalan daripada Dr. Muhammad Ulin Nuha. Beliau merupakan alumni dari program doktor Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, konsentrasi tafsir hadis, dan juga merupakan alumni pendidikan kader mufassir Pusat Studi Al-Quran di bawah asuhan Prof. Quraisy Shihab. Di antara karya beliau dalam bidang tafsir ataupun ilmu Al-Quran, di antaranya Kritik Ad-Dakhil Fit Tafsir, rekonstruksi metodologi kritik tafsir, dan juga tafsir teoritis. Dan banyak lagi karya beliau yang dapat dijadikan rujukan dalam kajian tafsir. Teman-teman sekalian, kitab Bainul Maqasid yang akan kita bedah malam ini merupakan kitab terbaru dari Prof. Mustaqim yang diterbitkan di tahun 2025 untuk cetakan pertama. Insya Allah akan dicetak sampai ratusan cetakan, insya Allah. Amin. Judul lengkap dari kitab ini adalah Bayanul Maqasid, Tafsiru Surat Yasin fi Thawbihil Jadid. Ketika saya pribadi membaca kata fi Thawbihil Jadid ini, saya teringat dengan kitab guru saya, Profesor Dr. Hmm. Muhammad Salim Abu Asi, yang beliau menulis kitab Al-Barakat fi Thawbiha Al-Jadid. Masya Allah, barakallah. Jadi beliau menyusun ulang kitab warakat dengan susunan yang lebih sistematis, dengan penambahan yang membuat kitab warakat semakin lengkap. Dan sepertinya di kitab Maqasid Prof. Mustaqim ini juga demikian, beliau menawarkan wajah baru untuk penafsiran Hmm. surah Yasin. Prof. Sahiran dalam kata pengantarnya untuk kitab ini mengatakan bahwa tafsir ini bukanlah tafsir tradisional yang hanya mengulang apa yang telah dikatakan oleh ulama terdahulu. Beliau mengatakan Ya, bahwa ya. tafsir ini lahir dari penelitian dan pengalaman intelektual yang mendalam dengan metode yang baru,
sehingga memberikan wajah yang baru terhadap tafsir surah Yasin dengan pendekatan maqasidi. Prof. Mustaqim juga di mukadimah kitabnya mengatakan ataupun menegaskan bahwa yang membedakan tafsir ini dengan tafsir yang lain adalah metode yang digunakan adalah metode tafsir maqasidi. Oleh karena itu, diskusi malam ini pasti akan sangat menarik dan penuh dengan insight baru karena diisi langsung oleh para pakar dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Oleh karena itu, untuk memulai diskusi malam ini, kami persilahkan kepada Prof. K. Haji Abdul Mustaqim, penulis kitab Bainul Maqasid, untuk menyampaikan pemaparan utama mengenai latar belakang, struktur, dan pendekatan tafsir maqasid di dalam kitab ini. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bil imani wal ihsan, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan beliau Bapak Dekan Fakultas Usuluddin IIKI, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha Al-Hajj Al-Jadid. Ya, Masya Allah. Ini beliau ini, mungkinkah, inilah saya bersyukur sekali. Saya yakin beliau masih lelah, tapi inilah makna persahabatan. Di tengah kelelahan beliau masih menyempatkan waktu sebentar nih. Mesti tamunya Ya, banyak ya. Tapi siap, Prof. beliau Siap, mau. siap. Terima kasih Pak Dr. Ulin Nuha ya. Sehat Siap, Prof. selalu Siap. ya. Amin, amin. Masya Allah. Yang kedua Mas Haidir ya, yang sudah mengantarkan ya. Ini sebagai moderator ya, LC ya, alumni Mesir ya. Beliau disebut-sebut Muhammad Abu Asi, itu juga doktor usul fikih dan pernah kami undang di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga ya. Terima kasih Mas Haidir, dan juga tentunya Elfriend Stock ya, Mbak Iva awali. Mbak Iva yang menginisiasi dan mengkondisikan bersama teman-temannya untuk adanya bedah buku ini. Saya mengucapkan terima kasih semua para peserta, hadirin dan hadir out ya. Hadirin dan hadirat maksudnya. Ya, jadi ada berapa ini saya lihat, ada sekitar, oh Masya Allah. Ini luar biasa ini, sekitar 122 peserta. Saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan diskusi tipis-tipis yang mungkin memang tidak maksimal sekali karena waktunya terbatas dan apalagi lewat online, mudah-mudahan betapapun maksimal ini ada satu kaidah, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, tidak kita peroleh secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Kita tidak bisa offline, maka bisa online. Ya kira ini. Baik, saya cerita sedikit aja nanti yang mudah nih. Beliau kan menulis kitab kritik tafsir dan saya tunggu-tunggu kritiknya karena the best appreciation is criticism ya. Sebaik-baik apresiasi, best of appreciation of the work is criticism ya, is critic or criticism. Ya, sebaik-baik apresiasi terhadap sebuah karya adalah kritik ya. Ahsanu takdirat huwa an-naqd an-naqd ya. Dan kritik itu adalah sebuah apresiasi, bukan penghinaan ya. Saya yakin nanti Pak Dr. Kiai Haji Ulin Nuha akan menyampaikan poin-poin mana aspek mukjizatnya, mana aspek nuksonatnya, beliau nanti akan menyampaikan. Saya hanya akan cerita pertama bicara tentang kholfiyat ya. Latar belakang mengapa saya berusaha mencoba menyajikan tafsir Yasin dengan tema Bayanul atau judul Bayanul Maqasid Tafsir Surat Yasin fi Thawbi Al-Jadid. Setidaknya saya memetakan ada 3 alasan penting. Limadza nahnu nufassir au naktub hadza tafsir ya, wa nusammi bi bayan al-maqasid tafsir surat Yasin fi Thawbi Al-Jadid. Alasan pertama adalah
alasan yang terkait dengan teoretik akademik, bahwa saya mencoba mengembangkan setidaknya atau mempopulerkan atau ikut mendesiminasikan gagasan tafsir Maqasidi. Sebenarnya sudah saya pelajari sejak 2012. Lalu ketika saya riset di Maroko, ya, itu kemudian saya wacanakan di 2014. Lalu saya usulkan menjadi mata kuliah di Prodi Ilmu Al-Quran 2016 goal. Kebetulan saya jadi prodi 2 periode dan disitulah saya mencoba, ya kalau orang Jawa nyebut sing usul susul. Akhirnya saya sendiri juga yang mendesain mata kuliah itu dengan segala topik-topiknya. Dan kemudian di 2019 saya kuatkan dengan judul pengukuhan guru besar saya, tafsir argumentasi keniscayaan tafsir Maqasidi sebagai basis moderasi beragama. Nah, lalu di tengah-tengah banyaknya orang tertarik untuk mendiskusikan isu tafsir Maqasidi, ada yang kemudian Pak Mustaqim, tolong bikin contoh lah yang setidaknya praktek makosid seperti apa. Nah, sebenarnya saya beri contoh, tapi ini yang pertama, buku pertama sebenarnya masih sangat sederhana. Ini hanya introduction atau al-madkhol saja. Nah, disinilah saya sebenarnya lebih serius, ya, memberikan contoh praktek penafsiran Maqasidi dalam bentuk tafsir tematik surat, ya, yang dulu pernah juga disampaikan Prof. Burasiap waktu ada acara annual meeting di Kediri, ya. Tetapi saya khas dalam hal ini, saya kasih khosisahnya, memang perspektif makosidnya sangat menonjol. Sekaligus ini sebagai sebuah academic exercise, ya, eksperimentasi akademik yang saya coba, saya beranikan diri meskipun saya sadar ini adalah, saya menyebut hadal kitab al-mutawadi, ini kitab sederhana, ya, tetapi mungkin ada sisi yang mumayizat atau yang berbeda dari tafsir-tafsir Yasin yang ada. Maka ini menjadi alasan saya kuat untuk mencoba menyusun tafsir Maqasidi sebagai namudzaj, ya, sebagai contoh begitulah, atau contoh kasus praktek tafsir Maqasidi. Satu. Yang kedua, ada alasan yang bersifat sosial keagamaan, ya, bahwa saya melihat tafsir Yasin, surat Yasin ini kan umumnya hanya sering dibaca Jumat, ya, untuk tahlilan, untuk ngirim orang meninggal, kan itu. Dihafal orang, jadi jamaah Yasinan dan sebagainya. Lalu sebagian orang mengkritik, ya, ya sah saja orang mengkritik bahwa itu amaliyah bid'ah menurut versi mereka, la aslalahu dan seterusnya. Oke lah. Tetapi saya ingin sebenarnya menengahi. Di satu sisi orang mengkritik fakta, orang Yasinan macam-macam tidak ada dalilnya, dan saya di dalam kitab ini memberikan argumen bahwa bagaimanapun hadisnya dianggap dhaif atau bahkan ada yang mengatakan la aslalahu, tetapi saya di situ beranggapan bagaimanapun surat Yasin adalah juz'un minal Quran, suratun min suwaril Quran, wa hunaka al-katsir minal ahadits an-nabawiyah wal ayat al-Qur'aniyah allati tahussu alaina liqiraatil Quran bisifatin amah wa qiraati suratil Yasin bisifatin khassah. Itu poin pertama. Tetapi dalam saat yang sama saya mengkritik juga ketika surat Yasin hanya dibaca malam Jumat untuk ngirim orang mati, seolah-olah surat Yasin ini Al-Quran, bagian Quran ini hanya untuk orang mati, padahal Quran itu untuk orang hidup juga. Maka saya mencoba, nah berarti gagasan isi kandungan surat Yasin harus dibaca. Supaya apa? Kita selamat dari kritik Quran di surat Al-Baqarah, di situ wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa la yazunnun. Nah itu kritik ayat itu dalam surat Baqarah, ya, 200 berapa itu, ya, 32 kalau tidak salah. Di situ surat itu mengkritik orang Yahudi
yang dikatakan ummi, ummiyun ya, wa minhum ummiyun. Ummiin itu tafsirnya apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ay ya'lamunal kitab la ya'rifuna ma'aniha wa maqasidah. Enggak tahu maknanya, enggak tahu maksudnya. Nah, kata Fazlur Rahman, ketika Quran itu mengkritik orang Yahudi yang tidak tahu isi kandungan Alkitab, maka dalam saat yang sama sebenarnya Quran sedang mengkritik umat Islam yang tidak paham isi kandungannya, termasuk surat Yasin ini. Nah, saya ingin sedikit ya mencoba menawarkan, oh kalau begitu penting ya tahu maksud isi kandungan surat Yasin. Kalaupun belum tahu semua Quran, setidaknya di surat Yasin kita mulai belajar. Jadi kenapa? Karena di dalam surat Yasin ini kandungan maknanya luar biasa. Sehingga disebut dalam sebuah riwayat ya, qalbul Quran, jantungnya atau hatinya Quran. Kita tahu bahwa betapa pentingnya kehadiran hati ya di dalam tubuh kita, maka dalam saat yang sama betapa pentingnya kehadiran surat Yasin di dalam tubuh Al-Qur'an itu sendiri kan gitu. Nah, akhirnya ya secara kandungan jelas ya Quran itu isi kandungannya bicara tentang tauhid, tentang risalah Quran, kebenaran risalah Nabi Muhammad, tentang fenomena kauniyah, macam-macam sampai kemudian apa itu tentang fenomena kehidupan dan sebagainya. Tapi yang menarik kemudian Quran itu di closing dengan apa itu ayat tentang pentingnya kesadaran kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yang dalam tafsir ini saya sudah sebut namanya ngersangkan paraning dumati. Nah, coba Bapak Ibu yang membaca atau teman-teman yang membaca jelas ya di sini saya bagi ya. Akhirnya saya mencoba membagi surat Yasin ini menjadi 18 muhadharah. Saya ini terinspirasi dari Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni ketika menyusun kitab Rawa'iul Bayan kan menyebut menggunakan istilah al-muhadharah. Dan ini bagi peneliti, teman-teman yang nanti tertarik untuk meneliti kitab ini dalam CDA Critical Discourse Analysis pasti akan bisa memastikan kalau lihat judulnya Al-Muhadharah itu pasti penulisnya dosen. Karena muhadharah itu artinya kuliah kan gitu ya. Betul ya Pak Ulin ya. Jadi ini kalau penulisnya bukan dosen mungkin tidak akan menggunakan diksi Al-Muhadharah. Nah, inilah yang disebut dengan apa itu dalam bahasa namanya sosiologi pengetahuan. Diksi saja sangat dipengaruhi oleh cultural background penulisnya. Karena kebetulan saya secara sosial ditakdir sebagai dosen, saya menggunakan istilah al-muhadharah al-ula dan saya bagi menjadi 18 apa itu tema-tema. Tema pertama yang muhadharah al-ula itu azamatul Quran hakim wa sihhati rasulin Nabi Muhammadin min surat Yasin minal ayat al-ula ila as-sisah. Kemudian itu bicara tentang keagungan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, nanti Pak Dr. Ulin mungkin bisa jelaskan lebih. Yasin di situ saya setuju sebenarnya menyebut pada Nabi Muhammad. Itu sebabnya dalam sholawat di situ dikatakan apa? Sholatullah salamu ala toha rasulillah, sholat ala Yasin habibillah. Yasin itu adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yasin wahai Muhammad kan gitu. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang mengandung banyak hikmah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad itu termasuk dari para utusan. Ayat ini hadir ya secara maqasid punya tujuan apa? Litaqwiyati qalbin nabi, untuk menguatkan aulitasbit qalbin nabi, menguatkan hati nabi karena nabi saat itu konteksnya ya nabi dibilangin bahwa kamu itu sahirun, kamu itu syairun, kamu tukang sihir, kamu penyair ya. Bahkan majnun dan sebagainya, kamu bukan rasul. Ayat ini ya punya maqasid ya, tujuannya menguatkan hati nabi, yang menguatkan adalah Allah sendiri melalui innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim kan gitu, berada dalam jalan yang lurus kan. Nah, itu di antara maqasid. Ya, oke.
Kemudian muhadharah kedua di situ mauqiful musyrikin Arab minad da'wah ila, sikap orang musyrik Arab terhadap dakwah Nabi. Kemudian di muhadharah ketiga tahaddiyatur rasul al-rusul as-salin fi da'watihim ilal haq min, tantangan Nabi. Ya, ini kaitannya dengan dakwah, setiap dakwah pasti ada tantangan ya. Kemudian Qissatu Habib An-Najjar, yang ini saya baca menggunakan perspektif falsafat tarikh. Ini nanti ada diskusi sendiri, sebenarnya saya dipengaruhi juga oleh teorinya Muhammad Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, dan juga Muhammad Syahrud di dalam kitab Al-Qasas Al-Qur'ani dan lain-lain. Oke, kemudian di muhadharah kelima al-karoha liman ittaba al-karomah liman ittaba al-mursalin wal hasara liman yastahzi'u bihim. Kemuliaan akan diperoleh orang ikut para utusan, kerugian orang yang mencemooh atau menghina, mengejek para nabi. Kemudian di muhadharah ke-6 disebut qudratu ala ihya'il ardi al-maitah wa ghairatil azwaji fil hayah ya, jadi kuasa Tuhan tentang menghidupkan bumi mati ya melalui hujan, dan juga fenomena keberpasangan dalam kehidupan ini. Di situ saya mencoba menjelaskan ada maqasid yang menarik. Sebenarnya ini ayat tamtsil. Ketika Quran menjelaskan fenomena hujan ya, hujan itu bisa menghidupkan bumi yang mati, sebenarnya itu adalah tamtsil bahwa Al-Quran itu bagaikan air hujan yang juga menghidupkan hati yang mati. Ya, di situ clear saya sebut di situ bahwa ini di antara maqasidnya ya, perumpamaan ini adalah perumpamaan Al-Quran yang diibaratkan air hujan yang bisa menghidupkan bumi yang mati. Air hujan yang menghidupkan bumi, sebagaimana juga Al-Quran menghidupkan hati yang mati melalui hidayah, ajaran, pesan moral dan seterusnya. Oke, lanjut kemudian di muhadharah ke-sabi'ah ya, ke-7 tentang azamatu khalqillah fil kaun wa tiqati taqdiri lil ijram as-samawi. Ini ayat-ayat fenomena ya. Ada yang menarik di situ, saya gambar Pak Dr. Ulin ya. Fenomena tentang apa? Bulan kal urjun qadim. Di situ juga saya coba dengan pendekatan maqasid, itu ada tujuan gambaran tentang fenomena kita semua Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi bulan itu kan kecil membesar mengecil lagi. Manusia juga sama, kita kecil nanti karirnya muncak, tapi kemudian akan balik lagi ke asalnya. Itulah manusia. Itu dalam teorinya Ibnu Khaldun, namanya teori cycling. Sebenarnya Ibnu Khaldun mengutip pandangan filosof Yunani namanya Cicero, bahwa perjalanan sejarah manusia itu circle ya, berputar, menungso yang ngono. Jadi begitu. Karir orang ada puncaknya, kalau sudah puncak pasti balik lagi. Seperti kita naik gunung, kalau sudah sampai ke puncak pilihannya hanya 3. Pertama, bertahan untuk sementara. Kedua, turun pelan-pelan. Yang ketiga yang tidak kita hindarkan, turun dengan turbulensi. Ini misalnya saya sendiri merasa juga sudah tua. Dulu waktu muda semangat itu, tambah tua ya sudah pelan-pelan bertahan ya. Tapi ini juga akan mengalami penurunan seperti dalam fenomena bulan tadi. Kalau urjunil qadim mengecil lagi. Ini penting menjadi kesadaran bersama supaya tidak mengalami, orang itu tidak mengalami namanya Pak. Ketika tadinya misalnya pernah menjadi pejabat, lalu tidak menjadi pejabat, lalu mengalami post power syndrome. Kalau mengikuti filsafat kehidupan ini, maka tidak ada istilah post, karena kita sadar bahwa hidup itu cycling, sebagaimana bulan mengecil, besar, dan bulan purnama mengecil lagi. Menungso yang ngono ya. Ada deadline-nya, ada jam tayangnya. Oke. Dan seterusnya, mungkin saya tidak berpanjang, sudah 1/4 jam. Nanti dibaca sendiri. Tapi kemudian yang menarik dalam buku ini juga saya kasih doa. Ya, ada doanya, ada sumber-sumber rujukannya. Saya memadukan rujukan antara yang klasik maupun yang kontemporer. Ya, ada beberapa yang saya kutip di situ. Punyanya Tahrir wa Tanwir dan sebagainya. Kemudian punyanya Al-Maraghi. Nah, beberapa kosakata yang saya pakai untuk menafsirkan, saya merujuk di dalam tafsir Al-Maraghi, kadang-kadang juga merujuk dalam tafsirnya Ar-Razi, Al-Kashaf dan sebagainya. Saya mengambil pandangan-pandangan yang saya lihat lebih kuat, itu yang saya pakai.
Kemudian analisisnya saya juga mencoba integrasi interkoneksi. Di situ ada teori filsafat, teori sains, kadang-kadang ada aspek psikologinya. Saya quote berdasarkan persepsi resepsi yang sudah saya baca dari buku-buku. Saya naikkan menjadi apa itu seperti ini. Saya kira ini saya tidak bijaksana ngomong panjang-panjang. Ada yang lebih berhak untuk memberikan catatan dan kritik. Beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Uli Nuha. Hadza minni wa aktafi wa syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Sebenarnya kita masih ingin ya mendengar lebih banyak lagi dari Prof. Akan tetapi karena malam ini kita dibatasi oleh waktu, eh, maka kita akan beralih ke pemaparan selanjutnya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Mustaqim untuk pemaparannya yang memberikan banyak wawasan untuk kita semua. Untuk teman-teman sebelumnya, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan dikirim di room chat ya. Jadi nanti setelah pemateri kedua akan langsung dijawab, insya Allah. Baik, selanjutnya mari kita menyimak pembacaan kritis dari pembedah kita malam ini, Dr. Muhammad Ulin Nuha, yang akan menelaah isi dari kitab Bayanul Maqasid secara lebih mendalam. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, yang sama-sama kita hormati dan takzimi guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim Al-Maqasidi Al-Mufassir Al-Usuli Al-Failusuf. Beliau guru kita semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur, karena kita semua masih butuh Syukran. petunjuk dan juga teladan dari Prof. Mustaqim ya. Kehormatan yang luar biasa bagi Al-Fakir diberikan kesempatan oleh Prof. Takim untuk mengomentari karya terbaru beliau. Sesungguhnya yang berhak berkomentar itu bukan junior, apalagi murid. Yang jauh lebih berhak itu biasanya adalah guru atau setidaknya yang selevel dengan beliau. Jangankan profesor ya, lektor kepala aja baru muncul gitu kan saya kan. Nah, dari sisi ini saja sudah tidak saja 1-0, tapi sudah 0-0 berapa gitu sama Pak Mustaqim. Tapi karena didapuk dan ditunjuk beliau langsung, waktu itu saya masih ada di Mekah Mukarramah melaksanakan tugas, saya tidak bisa menolak. Pura-puranya menolak, tanggalnya masih belum pulang kampung, Mbak Iva waktu itu. Tapi ternyata sebisanya ini perintah dari Prof. Takim. Wah, kalau sudah perintah ini susah itu ya. Karena al-amru lil wujub katanya. Perintah itu ya harus dilaksanakan karena berkonsekuensi wajib. Ala kulli hal, secara singkat saya kemarin datang, kemudian saya lihat sudah ada buku terbaru beliau. Alhamdulillah buku-buku beliau selalu diberikan kepada saya secara gratis. Ini junior dan murid yang tidak hormat sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari silatul arham wa silatul ilm, sehingga beliau rela untuk memberikan dan buku dan karya-karya saya. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Takim dan kawan-kawan, Mas Haidir, kemudian kawan-kawan juga Mbak Iva dan seluruh audien ya. Waktunya cukup singkat sehingga saya tidak bisa membaca secara menyeluruh ya buku Prof. Mustaqim ya. Tapi dari bacaan singkat yang saya lakukan, secara umum ini karya yang luar biasa ya. Di tengah kesibukan Prof. Takim 2024, seingat saya beliau masih menjadi direktur pasca ya. Tetapi saya lihat di muqaddimah mu'allif ini di bagian awal beliau menyelesaikannya itu di tahun 2024. Artinya
seorang penulis yang sejati itu tidak ada alasan untuk tidak menulis, ya, sesibuk apapun. Nah, yang penulis tidak sejati seperti saya ini, ya ada 1000 alasan yang diciptakan untuk tidak menulis. Ya, karena memang eh, semangat menulisnya mulai menurun. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi agar kita juga bisa meneladani jejak langkah Profesor Mustaqim. Saya tadi sore sempat membuat slide singkat ya, walaupun ini sebenarnya mungkin juga tidak representatif, tetapi mau saya share saja Ya. karena sudah kadung bikin. Biar wajah saya juga tidak terlihat di layar karena matanya tidak normal. Lagi sakit, Prof. Mudah-mudahan cepat sehat, Pak Dokter. Amin, 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 amin. Kelihatan ya? Ya, bagus. Oke. Sebentar. Baik, mungkin saya tidak akan menukik terlalu mendalam, hanya bersifat deskriptif, walaupun deskripsinya sesungguhnya juga sudah diambil alih oleh sang muallif, sehingga separuh dari apa yang akan saya sampaikan sesungguhnya sudah selesai disampaikan oleh penulisnya. Jadi intahal amr, sudah selesai ini perkara sebenarnya. Jadi beliau menulis kitab yang luar biasa, judulnya Bayanul Maqasid fi Tafsiri Surat Yasin fi Thawbihil Jadid. Jadi kalau tadi kita diberi preambul oleh moderator Syekh guru kita Salim Abu Asyid juga menulis judul yang hampir sama tentu dalam konteks tulisan yang berbeda. Tapi judul ini juga serupa banyak dilakukan ya dalam ada penulis Umul Quran yang berkebangsaan Iran itu kalau tidak salah juga mirip punya judul seperti itu. Dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih, kata fi thawbihil jadid ini banyak digunakan ya. Ada seorang penulis kesohor ya, Muhammad Jawad Mughniya, itu dulu nulis ilmu usulil fiqhi fi thawbihil jadid. Lalu ada Muhammad Bashir Asyaqfah, itu juga nulis al-fiqhu al-maliki fi thawbihil jadid. Lalu disusul kemudian ada seorang muallif menulis juga al-fiqhul hanafi fi thawbihil jadid. Nah, hari ini kita mendapati buku yang mirip judul belakangnya walaupun depannya berbeda, Bayanul Maqasid fi Tafsiri Surat Yasin fi Thawbihil Jadid. Hanya kalau sedikit boleh guyon ini, Yasinnya ini nggak nyambung dengan jadidnya, Bro. Gitu. Harusnya fasilah Yasinnya ini kan ini belakangnya it gitu ya, Sid Jadid gitu. Nah, pas Yasinnya ini nggak enak, fi Surat Yasin kejauhan ya, fi Thawbihil Jadid. Tapi ala kulli hal ini karya yang luar biasa ya. Baik. Wah, kok agak error ini. Gimana nih? Oke. Bagian pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tadi sudah disinggung oleh Prof. Takim bahwa kenapa surat Yasin ini menjadi sangat menarik untuk ditafsirkan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Takim bahwa mayoritas masyarakat Muslim Indonesia itu gandrung sekali membaca surat Yasin karena Yasin itu dianggap sebagai jantung Al-Quran. Jadi kira-kira terutama bagi anak-anak muda yang hadir hari ini, ya S2, S1 kan masih muda ya dibanding saya dan Prof. Takim apalagi gitu ya. Puncak dari kehidupan itu kan ada dalam hati ya. Nah, hatinya Al-Quran, kalbunya Al-Quran itu adalah Yasin. Jadi ketika disentuh kalbu, disentuh hatinya, maka sesungguhnya semua raga ini akan terberikan, kira-kira begitu. Maka tidak terlampau berlebihan kalau kemudian Yasin ini sangat populer. Bahkan mungkin melampaui kepopuleran Al-Quran itu sendiri ya. Saking populernya surat Yasin. Kita semenjak lahir, seluruh upacara-upacara kelahiran, kematian, itu tidak lekang dan tidak lepas dari munajat-munajat, tawasul-tawasul dengan surat Yasin. Nah, karena itu para ulama kita itu sangat konsen betul di dalam memberikan penjelasan dalam bentuk tafsir terhadap surah Yasin. Nah,
Di samping memang kandungan Yasin itu ya secara substantif itu betul-betul merepresentasikan qalbul Quran, yaitu bicara tentang keimanan, bicara tentang tauhid, ya, iman kepada Tuhan, iman kepada Al-Quran, dengan segenap argumentasinya, mulai dari penciptaan alam sampai kemudian aspek-aspek kehidupan ba'dal maut, ya. Sehingga sekali lagi Yasin menjadi sangat populer dan penting untuk ditulis. Nah, kenapa Maqasidi? Saya mencoba membaca di bagian mukaddimah terutama, Prof. Hakim sebenarnya sudah memberikan beberapa argumen yang tadi disampaikan, bahwa tafsir Yasin yang sudah ada di tangan para pembaca Muslim Nusantara itu rata-rata kan tafsir yang tidak menyentuh aspek maqasidi, ya. Tidak masuk pada aspek terdalam, ya, tujuan daripada ayat-ayat yang ada di dalam surat Yasin. Kebanyakan tafsir yang ada, misal kita sebut tafsir Hamamizadah yang kita baca berulang-ulang kali di pesantren, itu kan lebih pada aspek makna lafzi atau makna kosakata. Tentu dengan menjelaskan beberapa aspek cerita seperti Habib An-Najjar dan seterusnya itu. Tidak banyak mengurai persoalan-persoalan mawara al-makna, atau dalam bahasa Prof. Sayron itu magzal ayahnya tidak ada, atau dalam bahasa Prof. Takim ya maksud ayatnya tidak banyak dielaborasi. Tentu konteksnya mungkin sedikit berbeda, ya. Konteks pada saat Syekh Hamamizada ya yang seorang Turki itu menulis tafsir, ya konteks zaman itu, ya. Tidak seperti zaman sekarang ya, memang tren kajiannya adalah kajian maqasidi. Sehingga dalam konteksnya masing-masing kita letakkan dalam porsi yang wajar, ya. Syekh Hamamizada saya kira sudah berkontribusi di dalam memberikan bacaan surat Yasin yang sangat komprehensif min awalil ayat ila akhiriha, dengan penjelasan-penjelasan seperti yang tadi sudah disampaikan. Pun demikian yang dilakukan oleh Mbak Bisri Mustafa dalam konteks masyarakat Jawa pesisiran saya kira juga cukup menarik, ya, kalau kita baca tafsir surat Yasin beliau. Termasuk juga Kiai Abdul Basit, ya, khas Jawa Timuran, ya. Kemudian ada juga Kiai Husain Naparin, orang mana Kalimantan. Nah, yang terakhir Mas Atabik, Prof. Atabik itu Kudus itu juga kalau tidak salah pernah nunjukin ke saya ada tafsir, ada saja saya belum dikirim ini Prof, ya tafsirnya. Tetapi itu tentu berbahasa Indonesia. Nah, sekedar menyebut contoh beberapa kitab tafsir yang sudah beredar di masyarakat, tentu jauh berbeda dengan tafsir yang ditulis oleh Prof. Takim hari ini, Bayanul Maqasid, karena Prof. Takim tentu lebih concern kepada aspek makosidnya dibanding sekedar menyebutkan aspek makna lafzinya, ya. Jadi ini tafsir plus, ini tafsir makosidinya Prof. Mustaqim ini adalah tafsir plus gitu. Jadi ada at-tahlil al-lafzi, at-tahlil as-siyaqi, dan yang paling penting itu menurut saya itu adalah sebagaimana nama dalam judul ini, yaitu at-tahlil al-maqasidi, dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita apresiasi dan tentu perlu kita kaji bersama. Nah, berikutnya ini saya kira tidak terlalu penting, tapi bagi kawan-kawan yang ingin melihat secara sekilas, dan bagi kawan-kawan mahasiswa yang belum sempat beli, saya kira identifikasi fisiologis ini penting untuk pengenalan saja, karena Prof. Takim tadi belum menjelaskan, ya. Kecuali bagi yang sudah membeli, saya kira ini juga cukup di skip saja, ya. Jadi judulnya adalah Bayanul Maqasid, Tafsir Surat Yasin fi Tawil Jadid. Ada 204 halaman, di luar halaman bagian pendahuluan, ya. Kemudian kalau kita lihat ukurannya sesuai dengan yang ada di cover itu 25 kali 17,5 cm, diterbitkan oleh Idea Press Yogyakarta. Cetakan pertama, hanya tidak ada bulannya Prof, ini bulan berapa itu, ya, percetakannya. Tapi selesai penulisannya di dalam mukadimah itu saya baca di akhir di akhir 2024. Di penerbitannya ini di bagian hilafnya belum saya lihat. Ini sekedar info identifikasi fisiologisnya. Nah, bagian kedua, kawan-kawan semua,
ini aspek metodologisnya. Pertama, latar belakang. Tadi udah disinggung juga oleh Prof. Takim bahwa kenapa Bayanul Maqasid ini beliau tulis. Ini khas sekali. Saya tidak tahu. Ya, saya membaca beberapa kitab tafsir, misalnya tafsir Marah Labidnya Syekh Nawawi Banten. Itu narasinya hampir sama, bahwa Marah Labid itu beliau tulis karena permintaan Ba'dul Ikhwan. Nah, ternyata Prof. Takim ini mirip seperti itu saya baca. Saya kemarin pas baca itu senyum-senyum. Oh, rupanya Prof. Takim ini sama dengan situasi dan kondisi saat Syekh Nawawi Banten menulis Marah Labid ini. Jadi laqad talaba minni ba'dul ikhwan wa tullab an aktuba kitaban yakunu namudajan li kitabit tafsir al-maqasidi. Jadi tentu redaksionalnya tidak sama persis, tetapi substansinya itu mirip dengan apa yang dulu pernah mendasari atau melatar belakangi Syekh Nawawi Al-Bantani menulis Marah Labid. Dan ini juga kita temui di dalam motif latar belakang penulisan Bayanul Maqasidnya Prof. Abdul Mustaqim. Kemudian yang kedua, motifnya ya, yang paling penting saya kira secara substantif, Prof. Mustaqim sepertinya betul-betul ingin mengungkap aspek maqasid dari surah ini. Iktiksyaf, beliau menulis di sini, haitsu yas'al kitab ila istiksyafi maqasidis surah al-karimah wadurus al-mustafada minha. Jadi ini poin penting saya kira kawan-kawan ya, ingin melihat latar belakang kenapa beliau kemudian menyuguhkan tafsir ini. Yang pertama adalah karena ada desakan dari mahasiswa atau mahasantri, saya menyebutnya karena beliau juga seorang kiai, punya pesantren dan santrinya adalah para mahasiswa, maka lebih tepatnya yang meminta adalah mahasantri, bukan sekedar santri tapi mahasantri gitu ya. Jadi beliau diminta oleh mahasantrinya untuk menulis kitab, maka ditulislah kitab ini, dan kitab yang berbeda dengan kitab tafsir Yasin lainnya, gitu, di mana ada aspek maqasid di situ. Nah, yang kedua dari aspek rujukan, ya, tafsir ini merujuk kitab-kitab yang mu'tabarah, baik dari era klasik, pertengahan maupun modern. Saya sudah menghitung ya, di dalam marojeknya di halaman akhir itu ada 28 rujukan yang digunakan oleh Prof. Takim ya. Ke-28 rujukan ini ya untuk kitab setebal sekian ratus saya kira sudah cukup ya. Nah, kalau dilihat dari 28 itu memang terkombinasi antara tafsir-tafsir klasik ya, seperti tafsir Ibnu Jarir, Ar-Razi dan seterusnya. Juga kitab-kitab kontemporer, ada kitabnya apa namanya Jawad Ali, kemudian ada kitabnya Jasir Audah, pakar maqasid berkebangsaan Mesir yang ada di Inggris itu. Yang tidak lupa juga Syahdur saya kira. Kenapa Syahdur dipakai? Nah, disertasi Prof. Mustaqim mendedah pemikiran Syahrul di samping pemikiran Fazlur Rahman, sehingga tentu apa namanya genealogi pemikiran beliau tidak bisa dilepaskan. Maka wajar kalau kemudian Alkitab Al-Quran, Al-Qasas Al-Qurani dan seterusnya yang diangkit oleh Syahrul itu kemudian dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam menyusun kitab ini. Ini menunjukkan keluasan bacaan penulisnya tentu saja. Tidak hanya menggunakan tafsir-tafsir klasik, tetapi juga kontemporer yang dikombinasi juga dengan buku-buku di luar bidang tafsir Al-Quran. Nah, bagian berikutnya metode penafsiran yang beliau gunakan sesuai dengan nama yang ada di dalam cover buku ini dan juga dijelaskan di dalam bagian Muqaddimatul Muallif. Pertama, beliau memakai tafsir maudhu'i surah. Tadi udah disinggung sedikit. Jadi tafsir maudhu'i itu kawan-kawan sekedar mereview, itu kan ada tiga sebenarnya, tiga aliran besar ya. Walaupun yang satu itu sudah nyaris tidak ada. Jadi tafsir maudhu'i berbasis kosakata. Jadi tafsir al-lafzi lil Qur'anil Karim itu menurut Mustafa Muslim itu bagian dari tafsir maudhu'i. Tetapi ini sudah nyaris tidak dilakukan. Dulu misalnya
ada tafsir-tafsir yang berbasis kosakata itu ditulis ya. Misalnya ada Muqatil bin Sulaiman itu kan nulis tentang apa namanya al-wujuh ya. Al-wujuh fil Qur'anil Karim, ilmu wujuh fil Qur'anil Karim. Kemudian Ad-Damighani itu juga nulis itu sebenarnya kalau perspektif Mustafa Muslim itu bagian dari tafsir tematiknya lafzi dari basis lafaz kemudian dianalisa sedemikian rupa. Yang kedua ada tafsir eh, tematik surah ya, maudhu'i surah. Nah, maudhu'i surah inilah yang dipilih oleh Prof Mustaqim untuk menyusun bayanul maqasid fi tafsir surat Yasin fi thawbil jadid. Nah, tentu yang ketiga ada tafsir maudhu'i. Maudhu'i dalam arti apa namanya topikal ya, berdasarkan topik-topik tertentu, dan itu yang jauh lebih ngetren di kalangan mahasiswa IAT S1, S2 maupun S3 di perguruan tinggi kita gitu. Tetapi tafsir ini lebih memilih kepada maudhu'i surah. Nah, kalau kita lihat surah Yasin itu maudhu'annya, kalau maudhu'i surah itu kan biasanya dijelaskan maudhu'annya. Hanya saja memang dalam buku ini saya mencoba untuk mencerna penjelasan Prof Takim terkait dengan maudhu' am dari surah Yasin itu tidak banyak dielaborasi ya. Hanya disebut secara sekilas bahwa tafsir Yasin itu bicara soal tauhid, bicara soal yaumul qiyamah, bicara soal bagaimana beriman kepada Alkitab atau Al-Qur'an dan seterusnya. Tetapi sebenarnya muara dari surah Yasin itu apa? Itu belum terlihat begitu clear cut ya di dalam penjelasan. Setidaknya di bagian baina yadis surah itu saya coba bolak-balik tadi belum ketemu. Nah, kalau misalnya ada penjelasan clear cut bahwa maudhu' am atau al-maudhu' al-mihwari min hadhihi surah adalah kada wa kada, itu kategorisasi bahwa tafsir ini adalah tafsir maudhu'i surah itu semakin sah gitu ya, secara teoritikal. Walaupun secara sporadis memang ada beberapa penjelasan itu di beberapa halaman berikutnya, seperti tadi disebut bicara soal hari kiamat, bicara soal Alkitab dan seterusnya, seterusnya. Nah, di samping maudhu'am yang tadi saya nilai kurang clear cut, berikutnya beliau menjelaskan sub-sub tema ya, dari surah Yasin ini. Ada 18 subtema yang beliau tulis dalam bentuk al-muhadharah al-ula, al-thaniyah, sampai terakhir 18. Dan setiap muhadharah itu ada temanya. Saya belum sempat melakukan komparatif dari mana beliau misalnya mengambil tema pertama dalam muhadharah al-ulanya itu dari mana? Apakah murni itu minas sama gitu ya, dari Prof Mustaqim, atau minal mangkulan ya, dinukil dari beberapa kitab terdahulu. Itu belum sempat kita cek. Sesungguhnya dalam konteks kritisisme harusnya sampai ke sana, tetapi karena keterbatasan waktu, mohon izin Prof belum sempat membanding-bandingkannya gitu ya. Nah, itu aspek pertama yang digunakan Prof Takim adalah maudhu'i surah. Maka adik-adik sekalian, kawan-kawan, jangan heran kalau kemudian dalam kitab ini pasti akan ada maudhu' itu subtema 1 sampai subtema 18. Lalu yang kedua, dan ini yang paling penting, itu adalah beliau menggunakan tafsir maqasidi ya, sebagai pendekatan utamanya. Beliau mengungkap dimensi maqasid surah berdasarkan kerangka maqasidus syariah, terutama ad-daruriyatul khams. Jadi hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzul mal, dan hifdzun nasab. Plus yang kedua ditambahi dengan tujuan universal atau maqasid amma Al-Qur'an. Seperti nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, moderasi, dan seterusnya. Itu dalam beberapa bagian maqasid amma Al-Quran ini disampaikan di situ. Nah, kendati tentu jujurli Prof Takim dalam buku ini lebih banyak memberikan porsi kepada maqasid syariah, bil khusus daruriyatil khamsnya itu di dalam menjelaskan aspek maqasid ayat-ayat surat ini. Kemudian gaya bahasa yang digunakan Prof Mustaqim
itu kalau dikategorisasikan mungkin bisa lebih dekat kepada gaya deskriptif argumentatif ya. Ada di bagian tertentu, tetapi ini tidak dominan. Beliau mencoba untuk apa namanya mengkomparatifkan dengan beberapa pandangan filosofis itu dan temuan-temuan modern ya. Tetapi itu tidak dominan tentu saja di dalam kitab ini sehingga tidak saya sebutkan. Yang lebih dominan itu adalah gaya deskriptif argumentatif, diksi dan redaksi yang dipakai, kendati pun beliau ini Arab Jawi, ya, bukan Arab asli gitu, tapi mafhum indal Arab insyaallah ta'birat wal insyaatnya. Ya, ini menunjukkan kemahadahsyatan sang muallif saya kira, sehingga cukup mudah untuk kita cerna khususnya bagi para pemula. Jadi tidak cukup sulit kita membaca ini. Jauh lebih sulit kita membaca tafsir Ar-Razi ya. Tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kasyaf itu jauh lebih sulit ya dibanding dengan tafsirnya Prof. Takim. Jadi tafsir Prof. Takim mudah untuk kita. Dan ini menjadi bagian penting yang kita apresiasi dari tafsir beliau ini. Nah, kalau kita lihat aspek sistematika penulisan, kawan-kawan sekalian, bagi yang belum membaca, ya, ini di bagian ada 3 bagian penting: bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir, ya, buku ini. Dari 200 sekian halaman itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama, bagian pendahuluan, itu ada sambutan Pak Direktur, ya, Prof. Sahiron Samsudin, sekaligus Ketua Ayat Asosiasi IAT, ya. Beliau berkesempatan memberikan sambutan dan luar biasa. Nanti di bagian akhir akan saya kutip sambutan Prof. Sahiron Samsudin ini mengapresiasi karya luar biasa Prof. Mustaqim. Kemudian juga ada takrir dari Dr. Salimah Muhammad Hussein Barakah, kolega Prof. Mustaqim barangkali ya, di Fakultas Tarbiyah Universitas Wadi Syati di Libya. Lalu ada sambutan dari Prof. Tulus Mustafa, pakar bahasa Arab juga ini di UIN Jogja, senior kita, beliau dari Mesir kalau tidak salah ya. Kemudian ada baru masuk ke mukaddimah penulis. Di dalam mukaddimah muallif ini beliau menyampaikan banyak hal. Ada manhajnya, ada latar belakang kenapa beliau menulis tafsir ini, kemudian manhaj yang digunakan, metode yang digunakan, kemudian rujukan-rujukan dari kitab mana saja beliau menulis, dan argumentasi kenapa tafsir Yasin yang beliau pilih. Ya, ada banyak argumen di sini beliau tulis. Itu semua ditulis di bagian muqaddimatul muallif gitu. Kemudian baru bagian akhir di pendahuluan ini ada penjelasan singkat surat Yasin. Beliau dikasih judul min baini yadai surat Yasin ya. Ini beliau tulis banyak hal, mulai dari isi pokok surahnya, nama surahnya, sabab nuzulnya, letak urutan tartib mushafi, tartib zamani, kemudian munasabah baina surah, qablaha wa ba'daha, kemudian fadilah surah. Ini bagian pendahuluan ya secara singkat. Kemudian bagian isi. Tadi sudah saya singgung bahwa isi tafsir ini terdiri dari 18 muhadharah. Setiap muhadharah memuat satu tema, dan tiap tema itu terdiri dari beberapa ayat, kumpulan ayat ya. Ada yang 3 ayat, 5 ayat, 7 ayat. Saya coba cek di beberapa kitab tafsir, belum saya ketemukan pembagian yang secara persis. Mudah-mudahan nanti Prof. Takim membocorkan ya, biar tidak membingungkan pembaca nanti. Saya coba samakan dengan tafsir Marawi misalnya. Kok nggak sama gitu. Dengan tafsir Al-Misbah juga nggak sama persis. Walaupun ada kemiripan di Al-Misbah itu, Al-Misbah itu kan sama dengan Marawi pembagiannya. Marawi sama dengan Al-Manar kan gitu kalau ditarik ke belakang. Nah, saya cek di Al-Misbah tadi untuk pembagian misalnya di kelompok muhadharah pertama. Itu kalau Prof. Takim kan ini ayat 1 sampai ayat 6 gitu ya. Kalau di Al-Misbah itu lebih dari situ. Tapi dari sub-subnya itu saya lihat di Al-Misbah itu walaupun kelompok pertama itu ayat 1 sampai sekian, panjang 19 kalau tidak salah itu, atau 12 ya, saya lupa persisnya. Tapi ada sub-sub pembagian lagi. Nah, saya tidak tahu persis.
dasar pembagian yang dilakukan oleh Prof. Takim dalam buku ini. Mudah-mudahan nanti beliau bisa menjelaskannya ya. Kemudian yang kedua, teknik penyajian tafsir ini beliau konsisten seperti yang saya tulis ini. Saya sudah cek mulai dari Al-Muhadharah Al-Ula sampai Al-Muhadharah Ats-Tsaniyah Asyara itu ya, pertama komposisinya itu judulnya, kemudian ada basmalah, kemudian ada menyebut kumpulan ayatnya. Misalnya kalau judul di Al-Muhadharah Al-Ula itu adalah Azamatul Quran Al-Hakim wa Sihhatu Risalatin Nabi Muhammadin min surat Yasin 1 sampai 6. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyebut ayatnya Yasin sampai litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Berarti ada 6 ayat di dalam tema yang pertama. Lalu setelah itu at-tahlil al-lafzi, analisis kosakata. Ya, setelah analisis kosakata, beliau melakukan analisis asyaqi atau analisis konteks. Nah, di dalam analisis kosakata ini, ya, saya lihat di beberapa sampel ya, tentu belum semua saya baca. Memang beliau juga konsisten. Hampir semua kata di at-tahlil al-lafzi itu dilakukan analisa oleh Prof. Mustaqim. Jadi ini energi yang luar biasa menurut saya. Dibanding dengan Al-Marawi misalnya. Al-Marawi itu ketika menjelaskan mufrodat ayat itu kan tidak semua mufrodat beliau jelaskan. Tetapi Prof. Takim walaupun dengan uraian yang singkat itu dijelaskan secara menyeluruh. Misalnya ini ayat 1 sampai ayat 6. Yasin dan seterusnya sampai fahum ghafilun. Itu semua dijelaskan oleh beliau. Baik dari aspek tata letak Arabnya, kemudian asal usul kata dan lain sebagainya, itu secara singkat padat beliau jelaskan. Dan saya kira ini tidak gemen-gemen ya kalau bahasa Jawa itu. Ini membutuhkan energi yang luar biasa. Kemudian bagian kedua itu at-tahlil asyaqi, konteks. Nah, konteks ini saya lihat Prof. Takim selalu konsis juga ya dalam beberapa lembar yang coba saya sampling tadi. Kalau diketemukan konteks khusus ya, itu beliau akan menuliskannya. Konteks khusus misalnya ayat 5 misalnya. Maka beliau akan jelaskan bahwa sabab nuzul daripada ayat 5 ini begini. Tapi kalau misalnya dalam rangkaian 5 atau 6 atau 7 ayat itu sama sekali tidak ada konteks khusus ayatnya, tidak ada asbab nuzul ayatnya, maka beliau mencoba untuk menghadirkan konteks makronya. Nah, ini kelihatannya beliau sangat terpengaruh juga dengan teorinya Fazlur Rahman ya, lagi-lagi background beliau pengkaji berat dan mungkin advance-nya Fazlur Rahman ya dalam disertasinya itu, sehingga ya kalau tidak ada konteks spesifik ya konteks makro gitu, dan beliau konsis kalau tidak ada mikronya maka makronya itu beliau hadirkan di sini. Dan ini tentu sebuah usaha yang luar biasa. Ya, terlepas tingkat otoritas ketika mengaitkan sebuah kumpulan ayat dengan konteks am atau asyak al-am atau konteks makro tersebut, apakah memang demikian atau tidak ya, karena membaca konteks makro itu kan tidak bisa juga semena-mena gitu ya. Dibutuhkan data yang yang otoritatif juga. Sayangnya saya belum sempat melakukan verifikasi terhadap data-data bil khusus ketika Prof. Mustaqim menyuguhkan asyak al-am terhadap kumpulan ayat tertentu dalam tulisan ini. Seandainya 1, 2 sempat untuk mengecek gitu, mungkin bisa saya berikan komentar secara langsung ya. Nah, tetapi ala kulli hal, ala wajhil umum, di bagian at-tahlil asyaqi ini Prof. Mustaqim sudah berusaha dengan luar biasa menurut saya menghadirkan konteks ya, baik konteks mikro jika ada, atau kalau tidak ada beliau akan menghadirkannya secara makro gitu.
Nah, bagian penting bagi berikutnya itu adalah analisis maqasidi, dan ini saya kira menjadi core dari tafsir ini ya. Jadi at-tahlil al-maqasidi. Ah, Nah, saya tidak tahu, mungkin nanti perlu juga ditambahkan misalnya penjelasan ya. Al-maqasid itu eh, kan jamak itu ya. Ah, ya kemudian ya at-tahlil al-maqasidi, at-tahlil al-maqsadi atau at-tahlil al-maqasidi. Tapi ini bisa diperdebatkan ya, mungkin karena Prof. Takim menghadirkan maksudnya lebih dari satu di dalam setiap tema yang dibahas, sehingga bahasa yang dipakai bukan al-maqsadi tetapi al-maqasidi. Alikulli hal itu soal al-istilah dan musyahadah fil istilah ya. Eh, itu bagian tahlil al-maqasidi, dan catatan saya terkait dengan tahlil maqasidi ini, eh, porsinya itu lebih banyak menghadirkan tadi teori maqasidus syariah. Ya, hifdzul ma'al, hifdzul nasl itu banyak sekali diulang-ulang oleh Prof. Mustaqim. Jadi selalu membaca ayat ya, apapun bagian ayat itu kepada ad-daruriyat al-khams yang ada di dalam teori maqasidus syariah itu. Itu di banyak at-tahlil al-maqasidi dalam kitab ini. Nah, versi yang al-maqsad al-Qur'ani, jadi maksud yang diambil langsung ya secara intuitif ya. Mungkin kalaulah boleh menggunakan istilah itu, seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Mustaqim sendiri, itu jumlahnya tidak dominan dalam kitab. Yang dominan itu adalah bagaimana membaca maksud ayat perspektif maqasidus syariah. Ya, memang itu sah-sah saja karena memang ada beberapa madhab dalam tafsir maqasid ya, madhab yang menafsirkan Al-Quran dengan teori maqasidus syariah, dan yang kedua ada madhab yang mengabaikan maqasidus syariah tetapi langsung kepada maqasidul Quran baik ammah atau juz'iyah. Jadi saya kira ini sah saja pilihan seorang penulis, dan saya kira Prof. Takim kalau boleh menilai kecenderungannya lebih kepada yang pertama sepertinya. Porsinya gitu ya, di dalam kitab ini lebih banyak memberikan porsi pada pembacaan perspektif maqasidus syariah, sekalipun ada beberapa bagian yang mencoba mengetengahkan secara langsung ya maqasid Qur'annya. Kemudian bagian yang akhir di setiap komponen pembahasan itu adalah ma yustafadu minal ayat. Ad-durus al-mustafada minal ayat ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari tema pembahasan terkait. Dan di sini tampak sekali kontekstualisasi yang dilakukan oleh Prof. Takim ya, dalam banyak lembar saya lihat Prof. Takim mencoba di poin ini, baik poin analisis maqasidi maupun ad-durus al-mustafada, itu banyak melakukan kontekstualisasi ya, bagaimana mengambil pelajaran penting dari ayat yang sedang dibahas lalu dikontekskan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, ini itu tadi bagian isi, kemudian ini bagian akhirnya. Bagian akhirnya itu ada 4 aspek ya, dapus terdiri dari 28 karya dari halaman 155 sampai 157. Lalu ada daftar isi itu, kemudian ada doa. Nah, ini penting kawan-kawan sekalian. Di belakang saya sudah membaca doanya dari awal sampai akhir, dan itu ijazah ammah. Ini menegaskan bahwa Prof. Takim ini bukan sekedar profesor biasa ya, tapi profesor yang juga kiai, atau sebaliknya kiai yang pura-pura jadi profesor gitu ya, karena ijazahnya luar biasa. Nanti Anda bisa membacanya, karena ijazah amma ya, saya sudah dapat ijazah ini karena sudah saya baca, walaupun harus sowan juga ke Jogja. Insya Allah kapan-kapan saya sowan, sungkem secara khusus ini harus mendapatkan ijazah khusus tentang doa surat Yasin ini. Di sini ada satu dua setengah halaman lah ya. Ini doa khusus pada qiraat surat Yasin.
lalu ada biografi penulis itu di bagian akhir kitab. Jadi itulah kira-kira deskripsi umum. Nah, bagian berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin melihat beberapa serpihan ideologis yang ada dalam kitab ini. Pertama dari aspek teologi, ya, ya dugaan kita pasti akan sama ya karena beliau seorang Sunni yang NO gitu. Saya kira tidak akan bisa lepas ya, walaupun dalam banyak presentasi Prof. Mustaqim selalu mengatakan dan menggunakan teorinya Al-Jabiri, al-faslu tumal waslu gitu. Tapi sepertinya dalam praktek cukup sulit gitu, memisahkan diri dari prakonsepsi atau madhab yang sudah kita ikuti sejak bahkan sebelum lahir gitu. Apalagi beliau lahir di tengah-tengah Nahdiyin, di keluarga pesantren, keluarga kiai, lalu nyantri di Krapyak sekian tahun. Saya kira oh, tangannya disayat, DNA-nya akan keluar. Ana Asy'ariyun Nahdi gitu. Sehingga kalau kita lihat teologinya ya tentu Asy'ari Maturidi. Sekedar sampel di halaman 164 itu bagaimana beliau meneguhkan keasy'arian beliau ketika menafsirkan biyadihi di ujung ayat surat ayat Yasin. Kata yadihi ini saya terjemahkan ya. Itu adalah ismun majrurun dengan huruf ba. Kata yadun di sini adalah majas sebab Allah tidak memiliki tangan seperti tangannya makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Yang dimaksud dengan yad di sini adalah al-qudrah, kekuasaan Allah. Ya, kita pahamlah kemana arahnya gitu ya. Nah, kemudian bagian kedua, sebenarnya ada beberapa sampel tapi tidak saya masukkan semua. Yang saya mencoba aspek fikihnya, kira-kira kemana kecenderungan beliau. Ya walaupun ini tentu tidak mewakili semua pandangan kitab ini karena yang saya hadirkan hanya satu cuplikan ya. Saya coba melihat di bagian halaman muqaddimah itu, di halaman II ya, Hamzah itu, beliau membahas soal tawasulan gitu. Nah, ini ya Syafi'i banget lah ya. Syafi'i banget itu. Beliau bahkan sempat agak emosional dan agak tersinggung dengan kelompok yang membid'ahkan tradisi misalnya baca Yasin malam Jumat begitu ya. Nah, ini saya kutipkan terjemahannya, sesungguhnya pembacaan surah Yasin termasuk amal soleh. Maka bertawasul dengannya sebelum berdoa itu mustahab, ya, dianjurkan, mustahab, sunnah. Dan akan menjadikan doa, salah ketik ini, menjadikan doa dikabulkan sebagaimana dalam Al-Quran, dijelaskan dalam As-Sunnah, dan pendapat para ulama. Hanya saja sangat disayangkan, wah tulisannya karena cepat-cepat maghrib baru saya tulis ini. Disayangkan masih ada sebagian kelompok yang membid'ahkan tradisi pembacaan surah Yasin malam Jumat. Bahkan kelompok ini menjadikan tradisi tersebut sebagai bagian dari amalan bid'atun dolalah. Nah ini sekali lagi menegaskan positioning sang penulis yang terrepresentasikan di halaman II itu Hamzah itu keberpihakan beliau kepada madhab Syafi'i. Saya kira itu tidak bisa dilepaskan walaupun secara teoretikal seorang dosen itu akan mendoktrinkan kepada mahasiswanya jangan menggunakan lepas baju Anda gitu kan kira-kira begitu. Dulu kita kuliah ya. Yang Asy'ari ya jangan Asy'ari banget ya. Biar kita objektif. Tetapi jargon objektivitas itu tentu cukup sulit ya, tetap ada bias ya di dalam praktek-prakteknya. Nah, aspek tasawuf itu di beberapa bagian saya lihat cukup kental ya. Saya tidak tahu persis, mungkin santri-santri nanti bisa memberikan bisa nyepil sedikit lah kebiasaan guru kita ini Prof. Mustaqim ya kesehariannya beliau bertarekat apa gitu. Tapi dugaan saya beliau ini kalaulah tidak masuk dalam tradisi tarekat resmi dalam bentuk tarekat tertentu Qadiriyah, Syadziliyah dan seterusnya sebagaimana kita kenal, ya paling tidak tarekatnya adalah tarekat ta'lim wa ta'allum sehingga nuansa serpihan-serpihan sufiahnya itu terlihat. Nah, misalnya dalam ayat 43 itu beliau menjelaskan tentang
ayat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun gitu ya. Nah, beliau mencoba untuk menyoroti ayat ini dari perspektif isyari maqasidi beliau sebutnya ya. Ah, ya kalau boleh saya sebut ya itu isyari gitu karena maqasidi itu pada dasarnya kalau mau jujur itu jauh lebih dekat dengan tafsir isyari sebenarnya, lebih kepada intuisi. Maqasidi yang langsung ngambil Quran ya. Eh, tapi oke lah itu sebutan beliau di sini beliau sebut sebagai makna isyari maqasidi. Nah, di mana maknanya itu beliau katakan kata al-fulk ya perahu atau kapal itu pada kisah Nabi Nuh itu adalah tamsil daripada agama. Jadi ada wajhu syibah yang sama ya, yaitu apa? Ya al-inqad, inqadul insan minal gharik, menyelamatkan manusia dari tenggelam ya. Nah, jadi dua-duanya menyelamatkan baik al-fulk maupun ad-din. Nah, penjelasannya panjang hanya tidak saya nukil. Jadi ad-din itu menyelamatkan manusia dari kesirikan menuju kepada tauhid Allah. Sebagaimana al-fulk perahu itu juga menyelamatkan manusia dari tenggelam di dalam samudera. Maka dua-duanya itu dikumpulkan dalam syibah. Jadi ini isyari bitamthil gitu ya. Nah, ada di beberapa tempat hanya tidak saya nukil. Nah, dan kecenderungan ini tentu kalau kita tipologikan dalam konteks tafsir kaum sufi itu masuk dalam kategori tafsir sufi isyari, bukan sufi nadhari ala Ibnu Arabi. Dan ini sekali lagi menegaskan posisi beliau yang seorang Asy'ari dan seorang Syafi'i sekaligus seorang Nahdi gitu. Sehingga ya sufinya itu tidak berani lompat jauh-jauh ke sufi nadhari, saya kira seperti itu ya. Nah, ini sedikit plus minus walaupun tentu tidak ada minusnya ya kitab ini sebenarnya kalau dibanding dengan yang berbicara saat ini gitu. Karena yang berbicara ini tidak ada kitabnya. Nah, sementara ini kan ada tulisnya. Jadi kata orang Arab itu idza tammal amru badanak suhu gitu. Kalau sudah selesai sebuah persoalan itu pasti akan kelihatan kekurangannya di mana. Nah, orang melihat kekurangan itu jauh lebih mudah daripada mengapresiasi. Tapi tadi saya senang sekali di bagian awal diberikan kesempatan dan penjelasan dari Prof. Takim bahwa sebaik-baik ya koreksi itu adalah bentuk kritik gitu, dan kritik itu bukan bagian dari caci maki, tapi itu bagian dari konstruksi ya, rekonstruksi. Nah, yang pertama saya menganggap bahwa secara umum sistematika bahasan kemudian diksi sekaligus redaksi yang digunakan oleh Prof. Mustaqim dalam buku ini mudah dimengerti, termasuk wabil khusus orang awam. Kalau orang awam aja mengerti, ya apalagi orang mutakhassis, saya kira jauh lebih mengerti gitu, ya. Nah itu kita akui gitu. Saat saya membaca, enak bacaan. Nah, kemudian yang kedua, menghadirkan aspek makosid, ayat secara konsisten dari awal pembahasan hingga akhir. Nah, uniknya makosid yang disampaikan oleh Prof. Takim itu tidak hanya berhenti pada aspek ayatul ahkam, ya, sebagaimana tradisi para usuli atau para fuqaha, ya, tetapi juga pada ayat-ayat lain, ayat tamsil, ayat kisah. Dalam ayat kisah di sini banyak sekali beliau berikan makosidnya. Nah, ini saya kira sesuatu yang saya kira juga inline dengan teori tafsir Maqasidi yang beliau tulis di buku sebelumnya yang tadi disampaikan itu. Saya belum menerima buku itu, tetapi saya sudah membaca beberapa tulisan atas buku itu. Ya, mudah-mudahan nanti berkesempatan membaca buku aslinya. Yang ketiga, mengaitkan penafsiran dengan bidang ilmu lain. Ya, bidang filsafat, tasawuf, psikologi, sejarah, ya. Bahkan teori-teori modern itu saya lihat ada di sini. Ya, tapi tidak saya masukkan ya kutipan-kutipannya, tetapi beliau mencoba untuk memasukkan itu. Ya.
beberapa mana tadi ya, misalnya ada teori tentang lingkungan itu, clash apa ya, teori halaman berapa, wah lupa kalau nyari halaman mana di Kandai tadi. Itu ada Prof. Takim menyebutkan. Kemudian juga ada teori filsafat, beliau masukkan di sini di halaman 149 ya. Mengenai orang yang ketika beliau menjelaskan tentang ayat ya, ketidakpercayaan orang kafir Quraisy terkait dengan kehidupan setelah kematian. Kemudian beliau menghadirkan beberapa nadhariyah falsafiyah di sini. Tetapi memang rod yang digunakan oleh Prof. Takim ini juga menjadi catatan barangkali. Jadi ketika beliau mengatakan beberapa saintis Barat itu tidak percaya juga dengan kehidupan ba'dal maut. Ya. Kemudian beliau ngerotnya itu dengan ayat Quran itu. Jadi menurut saya tidak apple to apple ini, Prof. Harusnya ngerotnya itu ya dengan apa namanya, teori yang mirip atau yang berdekatan dengan argumen yang mereka ajukan. Tapi di sini Prof. Takim ngerotnya itu dengan ayat, ya. Dikembalikan kepada ayat. Ya tentu ketika mereka misalnya nama-nama seperti Albert Camus atau siapa ini, James Paul Sartre ini mendengar ayat ini ya nggak percaya gitu. Tapi ala kulli hal beliau menghadirkan teori-teori itu di dalam tafsir ini. Jadi ini menurut saya juga salah satu kelebihan juga ya, bagaimana beliau mendekati ayat tidak sekedar dengan riwayat-riwayat klasik, pendapat-pendapat klasik, tapi juga dengan ilmu-ilmu modern. Nah, beberapa minus menurut saya itu tadi, kalaulah boleh disebut ya, porsi terhadap teori maqasid syariahnya ketika pada tahlil maqasid itu jauh lebih besar dibanding analisis maqasidul Quran secara langsung, baik maqasid ammahnya maupun maqasid juz'iyahnya. Ya habada law kanatil maqasid munbathiqa mubasyaratan min al-ayat al-Qur'aniyah yani faya ahsan. Kemudian menyebutkan riwayat Israiliyat tanpa memberi catatan kritis. Saya lihat tadi di bagian beliau menulis riwayat dari Wahab bin Munabbih tentang ketika bicara tentang Antokia itu di awal-awal halaman, saya lupa persisnya. Sampai akhir ya, kalau tidak salah beliau tidak memberi komentar ya mengenai riwayat itu dan konteksnya seperti apa. Nah, saya kira seperti ini dalam konteks buku modern itu sudah harus mendapatkan porsi kritik. Misalnya Pak Kuras ketika menghadirkan beberapa riwayat Israiliyat yang tidak jelas, kalaulah terpaksa disampaikan, itu biasanya diberikan catatan walaupun singkat. Nah, saya lihat, mudah-mudahan salah saya melihatnya, itu di akhir riwayat itu tidak ada komentar dari Prof. Mustaqim. Nah, kalau ada komentar, saya kira itu jauh akan lebih menarik bagi pembaca mengenai riwayat tersebut. Secara teknis memang masih ada beberapa kesalahan redaksional ya, sifat mausuf atau idhofah itu beberapa tempat saya lihat. Ya saya kira itu akhta matba'iyah ya sifatnya, tidak kembali kepada penulis tapi lebih kepada teknis percetakan ya. Ada beberapa tempat yang tadi saya baca. Tapi ala kulli hal buku ini menurut saya luar biasa. Ini kitab pertama yang menghadirkan secara praksis ya dari teori tafsir maqasidi yang selama kita baca teorinya, Wasfi Asyur misalnya, ya, beberapa kitab yang lain, tetapi kan belum ada praksisnya. Nah, hari ini kita sudah mendapati praktek secara langsung, dan bagi kawan-kawan S1, S2 saya kira sangat punya kesempatan untuk mendedah lebih serius
kitab-kitab ini dari berbagai aspeknya dalam bentuk karya akademik, skripsi maupun tesis. Nah, ini nukilan terakhir dari Prof. Sahiron. Saya kira ini sangat luar biasa ya, pengantar, dan saya sepakat sekali dengan komentar Pak Sahiron dalam pengantar itu. Inna hadha tafsira laisa tafsiran taqlidiyyan yu'idu ma qalahu salaf, bal huwa tajribah ma'rafiyah mutajaddidah tu'idu qira'ata surat Yasin bimanhajin maqasidiyyin mawdu'i yu'li min sya'nil ma'na wa yakshif an jauharil malzah. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi selamat Prof. Mustaqim atas kelahiran bayi barunya. Mudah-mudahan berkahi kita semua dan kita yang junior-junior ini bisa meniti jalan positif yang telah digariskan oleh Prof. Mustaqim. Barakallahu fikum, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih banyak. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Dokter. Allah barik fikum. Alhamdulillah itu tadi pemaparan yang singkat tapi sangat berisi daripada Dr. Muhammad Lima atas catatan-catatan beliau terhadap kitab terbaru daripada Prof. Abdul Mustaqim. Jika berkenan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab, Prof. Jadi kami tadi sudah membuka sesi pertanyaan melalui kolom chat agar nanti akan tinggal dibaca untuk jawabannya, untuk dijawab. Apakah masih memungkinkan untuk melakukan sesi tanya jawab, Prof? Monggo, monggo, nggak apa-apa. Oke. Baik, Prof. Baiknya langsung ya. Ya, izin Prof, karena ada teknis, jadi mungkin kita langsung membaca saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan di kolom komen, di kolom chat sebelumnya. Yang pertama, dan mungkin bisa langsung dijawab, saya persilahkan kepada kedua pemateri kita, yaitu apa perbedaan dan persamaan antara maqasidul Quran dan ideal moral Al-Quran, perspektif Fazlur Rahman. Mungkin itu dulu, Prof. Baik, terima kasih ya Mas Haidin ya dan Pak Dr. Kiai Muhammad Ulindua. Saya sangat senang sekali tadi mendengarkan paparan Pak Dr. Ulindua. Beliau sangat cermat dari A sampai Z minal alif ilal ya semua dibahas. Ini berarti beliau baca betulan. Ya kemarin ada kawan saya kita minta bedah bacanya nggak begitu serius. Jadi nggak kena, kalau ini mengena sekali. Jadi kalaupun belum baca setidaknya sudah tahu isi garis besar apa itu tafsir maqasid bayanul maqasid ini. Baik, saya mengapresiasi atas catatan-catatan penting dari Pak Dr. Uli Nuha. Mungkin ini akan menjadi bahan revisi juga nanti kalau cetak yang berikutnya. Oke, apa bedanya maqasidul Quran dan maqasidul syariah ya? Itu silakan dibaca di buku saya, sudah saya tulis itu di argumentasi keniscayaan itu, dan juga beberapa kuliah saya di medsos juga sudah saya sampaikan. Itu memang ada banyak penjelasannya, termasuk Yusuf Qaradawi sendiri di dalam Dirasa fi Fiqhil Maqasid menyebut ada yang mengatakan sebagian itu menyamak. Maqasidul syariah itu sesungguhnya juga maqasidul Quran. Maqasidul Quran itu juga maqasidul syariah gitu kan. Hanya kalau mau dibedakan penjelasannya begini. Maqasidul syariah yang kemudian populer dirumuskan oleh para ulama usul fiqh itu kemudian digolongkan menjadi 5 poin kan itu, atau saya menyebut al-ab'ad al-maqasid ya, mulai dari hifdzuddin, hifdzun nafas ya, hifdzul aql dan seterusnya sampai hifdzul mal. Lalu di buku saya juga saya tegaskan ada tambahan 2, hifdzul daulah dan hifdzul bi'ah. Nah,
kalau maqasidul Quran itu ternyata nanti kalau mau dibedakan, banyak ulama merumuskan beda-beda. Ada yang merumuskan 8, ada yang 12 ya. Ada yang hanya 3 dengan lebih umum lagi. Ada istilah sholahul fardi, kemaslahatan individual. Itu misalnya Abdul Karim, Dr. Abdul Karim ya itu menyebut sholahul fardi, yang kedua sholahul mujtama atau kemaslahatan sosial, kemudian sholahul alam, kemaslahatan global, alami ya, global ya. Jadi membaginya dengan kategori-kategori yang bersifat tingkatan dari personal, sosial, global kan gitu kan. Tapi ada yang membuat kategorinya seperti misalnya Ibnu Ashur ya, misalnya memperbaiki tauhid, binaul usroh ya, kemanusiaan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu pilihan-pilihan ya orang beristihad, tetapi itu semuanya kalau bungkus ya fundamental structure-nya itu ya satu. Kalau bicara makosid itu fundamental structure-nya satu, jalbul masoleh wadarul mafasid itu fundamental structure of makosid, yaitu bagaimana orang bisa merealisasikan kemaslahatan dan bagaimana orang bisa menghindarkan mafsadah. Bahkan secara lebih singkat lagi, makosid itu intinya maslahah. Kalau sudah maslahah pasti darul mafsadah. Kalau darul mafsadah pasti maslahah gitu loh. Nah, itu kata kunci yang teman-teman kalau belajar makosid tidak boleh lupa itu. Dan mesti saya tanyakan dalam ujian tesis. What is the fundamental structure of makosid? Ya. Kalau belum bisa jawab gitu, tesisnya belum baik. Itu. Oke, saya kira itu Mas. Kemudian catatan-catatan lain mungkin nanti Pak Dr. Ulinuha yang menyelesaikan ya. Saya menjadi mustame aja ya. Beliau ahlinya itu ya. Tapi monggo ya, diselesaikan ya, dengan baik ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan ada yang bersifat di sini saya lihat ya. Sikap tafsir makosid terhadap fenomena tambang di Indonesia. Wah, ini kritik ya. Saya sendiri termasuk yang mengkritik, apalagi saya nulis buku ekoteologi ya. Jangan melukai bumi, sudah terlalu banyak bumi ini terluka. Atas nama pembangunan, atas nama organisasi besar, itu juga bagi saya penting dikritik ya. Jadi kritik itu bukan sinis ya, tapi menjadi warning ya. Jangan sampai mengatasnamakan organisasi besar baik NU maupun Muhammadiyah, tapi faktanya melukai bumi dan merusak alam. Itu juga salah gitu loh. Ya, tetapi lagi-lagi mereka juga punya argumen. Alasannya nanti kalau dapat keuntungan bisa untuk membiayai organisasi dan sebagainya. Maka saya kira kritik tetap penting sebagai sebuah alarm kalau nanti di dalam praktek pengelolaan tambang ternyata banyak penyimpangan, baik penyimpangan dalam arti transparansi ya hasil, distribusi, keuntungan dan seterusnya, itu saya kira penting ya disampaikan ya. Jadi itu catatan saya ya. Oke. Oh ya, orang boleh saja. Oke, ditunggu sebentar, masih ngajar. Oke, kan nunggu sebentar. Ya, masih. Suruh masuk. Oke. Oke, saya kebetulan ada kuliah online ini Mas ya. Jadi saya serahkan sepenuhnya pada Mas Hidir dan Mas Zulfikar sama Pak Dr. Ulinuha, dan ini saya tadi lihat juga ada kawan saya pakar makosid yang luar biasa, nanti boleh ikut nimbrung dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Enggak. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ayo. Nggak usah bahas dulu. Nggak usah bahas dulu. Makan saja makan. Bentar. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan selanjutnya, dan kami harap untuk Ustadz Dr. Muhammad Rinuha bisa memberikan jawabannya.
terkait apakah ada standar pasti yang dijadikan acuan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Maksudnya maqasid Al-Quran mungkin ya. Yang apakah ada standar khusus yang dijadikan sebagai acuan dalam menafsirkan Al-Quran dalam perspektif maqasidul Quran. Ya, kalau Silakan, Prof. pertanyaannya, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Prof. Mustaqim ya. Eh, untuk standarisasi penafsiran, sesungguhnya eh, kalau disebut standar sebagai apa tolak ukur yang mesti, ya itu tentu cukup sulit ya. Katakanlah misalnya maslahat sebagai standar. Pertanyaan berikutnya adalah maslahat versi siapa? Karena sesuatu yang kita anggap maslahat kadang-kadang menurut orang lain tidak maslahat. Nah, tetapi ada yang disebut dengan al-maslahah al-ammah kan begitu. Maslahat umum. Nah, bicara tentang maslahat ammah pun itu standarnya berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Saya ambil kasus misalnya, dulu Ibnu Jarir itu menafsirkan ayat nusyus perempuan. Makna wahjuruhunna fil madadi'. Al-hijar itu dimaknai sesuai dengan konteks yang maslahat di eranya. Nah, tetapi apa itu tafsiran Ibnu Jarir? Kalau kita baca di dalam tafsir beliau itu adalah eh, mengikat perempuan yang nusyus agar dia mau melayani suaminya, gitu ya. Nah, mungkin di eranya Ibnu Jarir perlakuan suami seperti itu dianggap maslahat, ya mungkin ya. Nah, tetapi kalau dibaca dengan perspektif orang hari ini, apa yang dianggap maslahat oleh Ibnu Jarir atas perlakuan suami terhadap istri yang nusyus seperti itu tadi, itu kan tidak lagi maslahat hari ini. Sehingga seandainya pun maslahat itu dijadikan sebagai parameter atau standar penafsiran, maka kategorisasi maslahat itu juga yataghayyar atau tataghayyar ala hasabil azmina wal amkina. Nah, tetapi dalam konteks tertentu kata maslahat masih bisa lah kita jadikan sebagai tolak ukur umum ya untuk menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan maqasidi. Ya, tentu di samping memperhatikan aspek-aspek usuliyah ya dan juga thawabin di dalam ajaran agama kita. Jadi tidak boleh juga orang menafsirkan dengan pendekatan maqasidi, tetapi kemudian produk penafsiran maqasidina itu melampaui as-thawabit wal usuliyah fiddin. Ya. Nah itu jumhurul muhasirin tentu tidak memperbolehkan itu karena dalam konteks agama kita terutama dalam kajian usul fiqh itu kita dikenalkan tentang usul dan furu' thawabit mutaghayyirat kan begitu. Maka yang menjadi patokan atau standar umum di dalam menafsirkan itu kita juga harus memperhatikan as-thawabit dan al-usuliyat ya, yang pokok-pokok. Kalau yang berubah itu yang furu' atau yang berubah itu yang memang mutaghayyirat, ayat-ayat yang memang taghayyur ya. Itu saya bukan ayatnya taghayyur maksud saya ya. Konteksnya yang taghayyur, misalnya soal penerapan hukum dan lain sebagainya yang sifatnya belum qat'i, maka ya itu bisa diterima ya. Nah, tetapi kalau sampai melanggar yang usul, melanggar yang tawabit itu yang kemudian produknya biasanya akan ditolak oleh masyarakat. Karena kalau tidak maka akan melahirkan tasalsul yang nisbi gitu. Dan itu berbahaya dalam konteks kehidupan berkemanusiaan dan berkeagamaan. Jadi tetap harus ada standar usulnya, sawabitnya. Nah itu pandangan apa namanya kategori umum. Oke, Mas Haidit. Baik, Prof.
Itu tadi ya jawaban dari Dr. Muhammad Ulin Nuha terkait standarisasi tafsir Maqasidi tadi. Mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, eh, mungkin saya akan buka satu pertanyaan untuk pertanyaan secara langsung. Bisa raise hand untuk yang ingin bertanya satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri diskusi di malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Reza ingin bertanya. Ya, silakan. Silakan Oke. open kamera, Ustaz. Silakan. Untuk masalah tafsir, saya tadi sudah ngeklik sudah nyatet, cuman mungkin nggak kebaca. Apakah tafsir dalam mana ketatnya itu kan harus ditafsiri sebagai seorang mufasir yang ahli dalam 15 ilmu itu ya. Tapi sekarang kan mungkin jarang sekali orang yang bisa menguasai. Apakah itu masih layak disebut sebagai tafsir? Atau hanya ta'amulat atau tadabburat seperti itu? Terima kasih. Langsung ini, Mas Silakan, Aidil. Ustaz. Silakan dijawab, Ustaz. Ya, ini perdebatan yang sejak dahulu kala ya sudah sering dipertanyakan apakah seorang mufasir itu harus memenuhi 15 persyaratan yang disampaikan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqannya itu atau tidak gitu ya. Idealnya memang seperti itu. Orang kalau ingin menjadi seorang mufasir maka 15 prasyarat ilmu pengetahuan yang disampaikan As-Suyuti setidaknya itu harus dikuasai ya. Tetapi Pak Kures sendiri misalnya ketika ditanyakan dengan pertanyaan yang sama dalam konteks hari ini, beliau kemudian menjawab tidak harus 15-15-nya itu dipenuhi dan ada di dalam diri seorang penafsir Al-Quran. Lalu beliau ditanya ya apa dari 15 itu yang seharusnya ada, Prof? Gitu ya. Lalu Prof Kuras ini saya kutipkan aja dari Prof Kuras. Prof Kuras menjawab begini, satu adalah bahasa Arab. Itu tidak boleh tidak. Karena Al-Quran itu bilughatin Arabiyyin mubin. Maka prasyarat bahasa Arab itu tidak boleh tidak dikuasai oleh orang yang ingin menafsirkan Quran. Kemudian selain bahasa Arab apa lagi, Prof? Yang kedua adalah ayat atau kumpulan ayat atau surat yang hendak dia mau tafsirkan. Itu harus dia kuasai dengan segala macam aspeknya. Misal, Anda ingin menafsirkan surat Yasin. Maka surat Yasin dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir itu harus Anda kuasai seluruhnya. Makna mufradatnya dan seterusnya, asbabun nuzulnya dan seterusnya. Dua hal ini setidaknya kata Pak Quraisy itulah yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. Nah, jadi tidak harus punya ilmu mauhibah misalnya ya, atau ilmu-ilmu lain yang secara spesifik dijelaskan oleh Asyuti di dalam Al-Itqan itu. Tetapi kalaulah Anda ingin menjadi betul-betul mufassir dalam maknahul hakiki, ya memang idealnya 15 prasyarat keilmuan itu ya harus dikuasai. Karena bagaimana kita mampu misalnya istikhrajul makna. Kalau kemudian kita tidak paham tentang an-nahwu was-sarf, tidak paham tentang ilmu istiqaq, tidak paham tentang ilmu usul, tidak paham tentang ilmu hadis wa mustalahu, itu rasa-rasanya agak sulit. Ilmu tarikh misalnya, ya itu juga harus dipahami. Ilmu asbab an-nuzul itu harus dipahami karena ayat tidak bisa juga tercerabut dari konteks mikro dan makronya. Jadi 15 ilmu itu bukan sesuatu yang mutlak. Abdu bahkan menambahkan beberapa yang ia sebut sebagai al-ulum al-basyariyah, ilmu-ilmu humaniora yang berkembang di kemudian hari pasca Asyuyuti. Maka dia menyebut seperti ilmu sejarah, ilmu sosiologi, kemudian ilmu psikologi itu menjadi bagian penting yang juga dikuasai oleh mufassir hari ini. Dari 15 itu menjadi semacam sampel ya
Kalau bagi saya itu sebagai ya saya sekedar contoh 15 itu yang disebutkan oleh Asyuyuti yang harus dikuasai. Kalau betul-betul ingin menjadi mufassir yang jami' dan syamil, mampu mengistimbat makna dengan baik, maka ya semua cabang ilmu yang berkaitan dengan ayat atau surat yang akan kita tafsirkan, idealnya kita kuasai. Nah, dalam konteks riset bagaimana Pak? Misalnya S1, S2 mau melakukan tafsir tematik, lalu pendekatannya ya misalnya dengan maqasidi begitu. Sementara tidak mengerti sorof, tidak mengerti istiqaq dan lain sebagainya. Dalam konteks seperti ini mungkin ya kita tidak bisa disebut mufassirah kalau begitu. Ya mungkin bisa disebut sebagai pengkaji tafsir gitu ya, pengkaji tafsir atau bahith ya, al-bahith ya, pengkaji tafsir. Al-bahith anit tafsir atau al-bahith fit tafsir. Jadi kita mencari apa? Mencari kaulnya fulan yang ada dalam kitab ini, dalam kitab ini, dalam kitab ini, lalu kita al-jama'. Jam'ul muba'tsar itu juga bagian dari riset ya, mengumpulkan yang berserakan di kitab A, kitab B, kitab C, era klasik, era tengah, era akhir, era kontemporer, lalu kita kumpulkan dengan segenap referensi yang otoritatif, catatan kaki atau footnote, maka itu bagian dari bahas ilmi kan begitu. Tetapi belum disebut sebagai mufassir. Mufassir yang disebut mufassir yang diandaikan oleh Asyuyuti itu adalah mufassir yang ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dia bisa memahami lalu istikhrajul makna min hadhil ayat. Gitu. Itu yang diidealisasikan oleh Asyuyuti. Nah, tentu kalau mencari sosok yang sedemikian rupa hari ini tidak ketemu ya cukup sulit ya. Kalaulah tidak menjadi spesialis ya kandungan atau spesialis anak ya ya minimal jadi dokter umum lah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti alif lam mim, ngerti apa sedikit-sedikit bahasa Arab dasar ya. Untuk riset IAT insya Allah sudah mengantarkan menjadi sarjana IAT. Nah, itu siapa Mas tadi siapa namanya? Ahmad Reza. Terima kasih Pak. Reza. Ini lagi rame nih Reza itu Iran ya. Oke. Kalau Boleh alif lam mim ada nambahkan Mas tafsirnya, Pak. Haidir yang disampaikan Pak Ulin. Halo. Silakan Monggo, Prof. Prof. Baik. Ya, saya masih ingat waktu saya belajar sama Prof. Qureshihab, nambahkan ini. Syarat mufasir itu cuma satu kok. Tidak harus menguasai 15 ilmu, 17 ilmu ya. Satu saja kata beliau. Apa? Menghindari kesalahan penafsiran gitu. Cuman untuk bisa terhindar kesalahan penafsiran yahtaj ila al-ulum al-katsira. Ya, ini. Nah, sehingga dan beliau begini, saya menambahkan ada apa yang disampaikan Pak Dr. Ulinuha. Beliau mengatakan memang tidak harus menguasai, tapi kalau kita butuh boleh bertanya kepada ahlinya. Contoh, kalau misalnya kita bingung memahami fenomena sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan apa itu as-samawat, sab'u samawat sih di dalam apa itu Al-Qur'an kalau dihubungkan dengan teori sains kan. Ya tanyalah kepada orang sains. Samawat ternyata di antara penjelasannya samawat itu mengacu kepada makna planet-planet misalnya. Dan seterusnya. Jadi kemudian misalnya ada isyarat-isyarat ilmiah yang ada di dalam Quran terkait dengan apa itu penjelasan detailnya dengan ilmu psikologi, maka kita jangan malu untuk bertanya kepada pakar psikologi. Begitu juga yang ada hubungannya dengan apa isyarat-isyarat di ilmu kedokteran misalnya. Di situ di surat Yasin itu juga ada ya. Kenapa istilahnya sampai nyawa di tenggorokan ini ada penjelasannya di dalam ilmu kedokteran. Ternyata dokter itu kalau nangani pasien yang yugorgir itu sudah angkat tangan kan sudah di luar kemampuan dia. Itu isyaratnya di Quran ada ya misalnya. Oke, jadi itu yang berikutnya saya ingin meng-highlight juga ulama dulu memberikan syarat yang ketat menjadi mufasir ya. Ada
15 sebagian menyebut 17 syarat ya ilmu. Itu sebenarnya maqasidnya adalah agar orang itu tidak semena-mena atau bersambalewa menafsirkan Quran ya dengan istilahnya hawa nafsunya ya. Kalau dengan ra'yu boleh karena ra'yu yang dimaksud di situ adalah al-ijtihad. Kalau dalam riyad dikatakan mangkola fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar, itu oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin jilid 2 itu clear menyebut bi ra'yihi ai bi hawahu, dengan hawa nafsunya. Di dalam riwayat lain katakan itu barang siapa yang menafsirkan Quran bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, maka mafhum mukhalafahnya ya kalau yang bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar, maka yang bi ilmin dengan dasar ilmu falyatabawa maq'adahu minal jannah, kan gitu. Masuk surga. Ya, insyaallah. Ya, yang penting kita harus punya niat yang baik ya, tidak untuk apa dalam konteks ini ya. Oke, saya kira itu. Kemudian ini ada pertanyaan, boleh saya tanggapi? Kalau tidak ada sababun nuzulnya gimana? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ulinuha, kalau nggak ada sababun nuzul mikronya, yaitu riwayat sababun nuzul, maka kita bisa menggunakan menggunakan sababun nuzul makro. Konteks historis makro Arab abad ke-7, bagaimana situasi geopolitik, ekonomi, geografis itu akan membantu memberikan penjelasan bagaimana dialektika teks dan realitas saat itu sangat kuat. Yang kedua, kalau tidak ada sababun nuzul, itu bisa digunakan konteks namanya ilmu munasabat. Jadi konteks internal teksnya itu. Kalau sababun nuzul itu kan saya sebut sebagai konteks eksternal teks. Kalau tidak ditemukan konteks eksternalnya, ya cari konteks internalnya, yaitu konteks munasabah. Dan itu juga cukup membantu memberikan penjelasan ayat Quran menjadi lebih baik. Saya kasih contoh. Kenapa wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan seterusnya. Itu nanti ada penjelasannya agak panjang ya. Misalnya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wala akhiratu khairul laka minal ula? Kalau kita perhatikan, kalau di tafsir lama ya, al-ula itu dunia ya. Akhirat bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, maksudnya dunia. Padahal kalau dilihat dari konteks munasabahnya itu clear Mas, Mbak. Ya teman-teman. Coba yang dimaksud al-ula itu apa? Wadduha wal laili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah ini. Alam yajid kayati manfa'awa. Al-ula kondisi Nabi Muhammad yatim. Al-akhirah akhirnya fa'awa, Allah yang melindunginya. Siapa yang melindungi? Melalui diasuh oleh ayah, oleh mbahnya, pamannya dan seterusnya. Alam yajid kayati manfa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Al-ula dhalan, al-akhirah hada, dapat hidayah. Nabi nerima wahyu sehingga nggak bingung menyikapi kondisi itu. Yatim. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Dulu Tuhan mendapati Muhammad miskin, lalu diberi kaya. Dapat nikah dengan Khadijah jadi kaya. Al-ula miskin, al-akhirah kaya. Itu clear ya. Jadi kalau mau dikontekstualisasikan lagi nih Pak Dr. Ulinuha, ini kontekstual ya. Maknanya signifikansi. Ya, yang sering disampaikan oleh Prof. Yudian. Walal akhiratu khairul laka minal ula dalam konteks akademik. Bahwa menjadi doktor itu lebih baik daripada master. Untuk konteks Pak Ulin, menjadi profesor itu lebih baik daripada doktor gitu loh. Paham ya? Jadi itu sebenarnya ada semangat progresivitas gitu loh. Ya. Oke, itu.
Dan itu sah menurut saya menangkap magza atau magza dinamis kalau misalnya Pak Sahiron adalah al-magza al-mutaharrik ya. Karena Quran itu harus selalu berdialektika dengan zaman kita juga, bukan hanya dengan zaman masa lalu. Kalau kita pembacaannya lewat masa lalu terus, itu namanya tidak pembacaan yang progresif. Padahal kita sudah yakin Quran bukan hanya untuk orang masa lalu, tapi Quran untuk masa lalu, masa sekarang, bahkan untuk masa yang akan datang. Nah, bahwa nanti kualitas tafsir orang boleh kritik, biar itu adalah menjadi tugas zaman akan mengkritik tafsir itu akan diterima masyarakat atau tidak, itu ada proses dialektika. Academic community akan memberi penilaian, termasuk dalam hal ini tafsir yang saya coba konstruksi ini nanti diterima apa tidak biar diuji di pasar ya. Biar nggak apa-apa ada yang mengkritik, ada yang memberi catatan, saya sangat senang. Tetapi ini adalah kita niatkan sebagai academic experience ya, atau tajribah akademia. Kita niatkan mudah-mudahan ya, kita semua yang belajar ini mendapatkan apa itu inspirasi, manfaat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Itu saja catatan kecil saya ya. Saya terima kasih pada Mas Haidir dan Dr. Ulinuha serta Mbak Iva dan kawan-kawan, para peserta semua. Banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab semua. Nanti biar dilanjutkan Pak Dr. Ulinuha. Saya mau undur diri, terima kasih. Mau Terima kasih melanjutkan banyak, Bro. kuliahnya ini saya double ya, kuliah di S3 Purwokerto ya. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, Bro. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bro. Waalaikumsalam. Salam. Oke. Aduh, di sini. Nggak sempat saya foto, cuy. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung diskusi pada malam ini. Pada sesi yang terakhir ini saya mempersilahkan kepada Ustadz Dr. Muhammad Ulin Nuha untuk menyampaikan sedikit closing statement untuk diskusi pada malam ini sebelum kita mengakhiri diskusi. Baik, di akhir pertemuan malam hari ini, tentu saya pertama menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan kawan-kawan semua ya, forum yang sangat berharga. Khusus ketika mendiskusikan Bayanul Maqasid ya, karena belum banyak aplikasi teori tafsir Maqasidi dalam bentuk kitab tafsir, apalagi yang berbahasa Arab ya. Terutama dalam konteks Indonesia, sehingga Bayanul Maqasid menjadi salah satu pionir yang patut untuk kita apresiasi, dan bentuk apresiasi itu tentu harus kita wujudkan dalam bentuk karya akademik ya. Ini mahasiswa S2 atau mahasiswa S3 saya kira bisa melakukan kajian terhadap Bayanul Maqasid dari berbagai macam aspeknya, karena substansi yang dibahas oleh Pak Mustaqim saya kira sangat kaya ya dalam ini. Karena itu saya persilahkan kepada kawan-kawan untuk melakukan riset secara lebih serius ya, sebelum nanti akhirnya membuat karya yang sejenis ketika menemukan ketidakpuasan terhadap apa-apa yang ada di dalam Bayanul Maqasid. Mungkin bisa diberi judul Bayanil Maqasid. Itu kan karya yang luar biasa ya, penjelasan atas penjelasan Maqasid yang ditulis oleh Profesor Abdul Mustaqim. Saya ingin berlama-lama sesungguhnya, tapi mata saya sepertinya masih belum familiar ya. Yang sebelah kanan ini baru lumayan agak sembuh ya. Mudah-mudahan cepat pulih kembali, dan kita kapan hari nanti dan bisa bersuara lagi, baik dalam forum online maupun offline, diskusi kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Haidir dan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz, kita mungkin bisa mengambil foto terlebih dahulu bersama. Silakan. Pada teman-teman silakan, kameranya dinyalakan ya. Masya Allah, ternyata banyak ya. Ini dari mana saja nih Mas Haidir?
grupnya ini? Dari PTIK semua ya? Dari Afrika. Eh, banyak Prof, ada yang dari UIN, ada yang dari IIKI, PTIKI, Hmm. ada yang dari UIN Palu juga, Dato Oh. Karama. L apa? Eh, Komunitasnya L Brandstock apa namanya? El Brainstorm, Ustaz. Oh, itu milik siapa itu? Eh, awalnya dia platform kelas Ustaz Prof ya. Cuman karena sudah berkembang, jadi ruang diskusi untuk teman-teman. Ini salah satu apa? Salah satu eh, yang ngehandle Ustaz ini namanya Fauzi. Mana Fauzi? Abdullah Oh, Kafabihi. mahasiswa PKU ya? Mahasiswa PKU ya? Iya, Ustaz. Betul, betul Ustaz. Oh, Mas Fauzi ya? PKU ya? Pernah sama saya nggak di PKU itu? Belum. Enggak kayaknya, enggak. Angkatan 3 ya. Setelah sama Mas Hajar. Oke, mantap lah ya. Oke, udah selesai di foto ini. Belum Ustaz. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Ya. Oke, sekali lagi. Ini ada 5 slide, sorry. Oke, 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya pada malam ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Eh, Mungkin bisa dikirimkan ke admin Elbrand dan bisa kami teruskan kepada para pemateri dan semoga diberikan jawaban insya Allah. Izin Ustadz, Dr. Muhammad Rinwa bisa mungkin nanti bisa dikirimkan Ustadz ya ininya tadi materinya untuk menjadi Ya, ya. pegangan kami untuk lebih kuat lagi membaca Ya, kitabnya ya, beliau. ya. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin wabarakatuh. ya. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Belum kabur.